Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Stambuk saya F521 20032. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan yang terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu saya, Ibu Hajra Rasmita Ngemba Eskom MMM.com, telah memberikan tugas ini kepada saya agar dapat menjelaskan materi ini. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu teknopreneur. Teknopreneur sendiri itu adalah gabungan dari dua kalimat, yaitu teknologi dan entrepreneur. Entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Sedangkan teknologi itu ialah pengusahaan teknologi mutlak untuk sebuah inovasi karena ia akan memberikan nilai tambah. Teknologi memberi nilai tambah pada yang pertama proses, yaitu efisiensi, akurasi, inovasi. Yang kedua produk, yaitu teknologi dapat meningkatkan mutu barang atau jasa sehingga nilai ekonomis bertambah. Yang ketiga, keseluruhan sistem produksi. Adanya teknologi dapat mempermudah atau menyederhanakan kompleksitas. Ya, bisa dilihat di sini teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan yaitu kenyamanan, kemudahan, produktivitas, efisiensi, keringanan, dan kecepatan. Kita tahu sendiri sekarang teknologi banyak digunakan untuk kemudahan seperti Zoom, itu ATM, M-banking. Sedangkan meningkatkan produktivitas, kita dapat melakukan pekerjaan dimanapun, kapanpun, serta memberikan kecepatan, kenyamanan, dan keringanan, dan efisiensi. Oke, lanjut ke ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis, atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Berikut 4 poin penting dalam pengembangan ide bisnis. Yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual. Yang kedua, bagaimana produk atau jasa dijual. Yang ketiga, kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Dan yang keempat, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Jadi untuk mengembangkan ide bisnis sendiri, kita harus memiliki 4 poin penting tersebut. Kemudian analisis SWOT. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strengths, kelemahan, weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman, yaitu threats, dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT: strength, weakness, opportunities, dan threats. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian materi selanjutnya, studi kelayakan usaha. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan atau didanai, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi yang terjadi. Beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, dan kredit yang macet di dunia perbankan, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari diterapkannya studi kelayakan secara konsisten. Secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pertanyaannya itu apakah produk akan ditawarkan marketable atau tidak? Apakah ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal?
dari si produksi, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable. Yang keempat, dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak. Dan kelima, dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien. Jawabannya, studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk atau dan jasa, industri dan pasar, organisasi dan keuangan. Sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis disusun berdasarkan studi kelayakan, tetapi memberikan gambaran yang lebih komprehensif daripada studi kelayakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap, jumlah penduduk di suatu tempat atau daerah, yang keempat pendapatan, kemudian selera, dan faktor khusus atau akses. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa adalah, yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap, yang ketiga tujuan perusahaan, yang keempat teknologi, yang kelima harga input atau ongkos produksi, yang terakhir faktor khusus atau akses. Mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Philip Kotler antara lain, yang pertama segmentasi berdasarkan geografis, itu antara bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklimnya. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, itu umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan ras. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografis, itu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Dan terakhir, segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu pengetahuan sikap, kegunaan, tanggap terhadap suatu produk. Kemudian yang kedua, pasar sasaran atau market targeting. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar meliputi A. Yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan, proyeksi laju dan pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Yang kedua, memilih segmen. Menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Kemudian terakhir, posisi pasar atau market positioning. Menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Tujuan penetapan posisi pasar market positioning adalah untuk membangun dan mengkonsumsikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Kemudian dari usability testing. Usability testing adalah bentuk dari analisis kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta bantuan teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun secara lisan. Ada beberapa jenis aspek analisis. Yang pertama ada aspek manajemen, kemudian aspek keuangan,
lalu aspek hukum dan perizinan, dan terakhir aspek lingkungan. Kemudian aspek manajemen. Analisis ini dilakukan untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Aspek kecakapan manajemen menurut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Analisis dari sisi kecukupan sumber daya untuk menentukan apakah usaha baru yang dikembangkan memiliki sumber daya yang cukup, yang menentukan sukses tidaknya pengembangan ide buruk. Hal ini juga menyangkut kualitas sumber daya yang tidak tersedia. Kemudian aspek keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, keluhan kedua lebih banyak diutarakan oleh pelaku bisnis, terutama mereka yang berskala mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, bank tidaklah demikian. Bank senantiasa akan setia menjadi mitra pengusaha atau UMKM asalkan 5C. 5C tersebut adalah karakter, capacity to repay, condition economics, capital, dan collateral. Sebagai persyaratan dipenuhi oleh calon kreditur, bank selalu mempertimbangkan keamanan dana nasabahnya supaya tidak terhindar dari kredit macet. Sekali lagi, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyalurkan dana pinjaman pada sektor ini, pada sektor real. Kemudian aspek hukum dan perizinan. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menganalisis legalitas atau atas usaha yang dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, dan menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Kemudian terakhir aspek lingkungan. Analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri. Yang ketiga, menganalisis lingkungan ekonomi. Yang keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah direncanakan. Kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan jenis usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan diperlukan perusahaan. Ada beberapa kriteria berkenaan dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan tingkat keahlian tenaga kerja, contoh pimpinan, staf, dan operator. Kemudian, berdasarkan jenis keahlian atau fungsi, contoh produksi, pemasaran, dan administrasi. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas serta identifikasi tentang karakteristik keahlian, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas yang terurai dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan tersebut. Kemudian pengelolaan tenaga kerja. Tujuan pengelolaan tenaga kerja adalah pencapaian prestasi yang memuaskan. Menurut Simon, pada tahun 1960, Simon tidak menggunakan frase prestasi maksimum. Penggunaan kata maksimum kadang-kala menyesatkan. Maksimum hanya mengarah kepada hasil tetapi tidak kepada usaha untuk mendapatkan hasil tersebut. Sebaliknya, dengan kata memuaskan berarti prestasi yang kemungkinan perusahaan agar dapat bertahan dalam situasi dan kondisi bisnis yang penuh persaingan. Kemudian rancangan kerja.
Rancangan kerja merupakan pokok bahasan yang kompleks. Untuk menelusurinya, terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai variabel teknis dan variabel sosial atau karyawan. Apabila salah satu variabel ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi disequilibrium dalam pekerjaan. Atau disequilibrium itu kondisi mana kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Kemudian materi selanjutnya, startup bisnis. Startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham adalah perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Karakteristik dari startup bisnis sendiri yaitu usia perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawai kurang dari 20 orang, pendapatan kurang dari 100 ribu dolar per tahun, masih dalam tahap berkembang, kemudian umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital, dan biasanya beroperasi melalui website. Jenis pendanaan yang dapat diperoleh di perusahaan startup. Yang pertama, bootstrapping. Mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang tertarik menguncurkan uang untuk model bisnis yang dimiliki. Kemudian seed funding. Cara ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. 3. Seri A, B, dan funding. Biasanya tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Perusahaan startup menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Klarifikasi startup. Dari tabel yang saya temukan ini ada beberapa jenis startup, yaitu yang pertama Cockroach, yaitu perusahaan rintisan awal dengan valuasi masih kecil tapi tahan banting. Kemudian Ponies, valuasi menembus US 10 juta dolar. Kemudian Centaurs, valuasinya sudah mencapai 100 juta US dolar. Kemudian Unicorn, memiliki valuasi lebih dari US 1 miliar dolar. Kemudian ada Decacorn, nilainya lebih dari US 10 miliar dolar. Kemudian Hectocorn, nilainya lebih dari US 100 miliar per dolar. Pada Januari 2019 ada lebih dari 300 unicorn di seluruh dunia, dan saat ini ada 7 unicorn asal Asia Tenggara. 4 diantaranya dari Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Kemudian tahapan membuat startup. Yang pertama, ideation atau pencetusan ide. Yang kedua, product development atau pengembangan produk atau layanan. Yang ketiga, getting user and marketing, yaitu memasuki pasar. Yang keempat, rapid growth, itu berkembang dengan pesat. Kelima, mature atau matang. Dan keenam, steady growth or decay, tetap berkembang atau menurun. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu sistematika penulisan business plan. Yang pertama ada summary business plan. Business plan ini terdiri dari 10-15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut atau tidak. Kemudian ada full business plan. Business plan ini terdiri dari 25-35 halaman. Business plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Dokumen ini digunakan sebagai blueprint untuk menjalankan perusahaan. Kemudian operational business plan. Business plan ini terdiri dari 40-100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan menyediakan petunjuk kepada manajemen operasional. Kemudian manfaat business plan. Business plan merupakan sebuah dokumen yang mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat di dalam dan di luar perusahaan.
pertama kita bahas yaitu manfaat di luar perusahaan. Yang pertama, investor. Bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan investasi atau tidak. Kemudian stakeholder. Stakeholder dari luar adalah individu atau organisasi dari luar yang terkena dampak dari bisnis tersebut. Misalnya pemerintah daerah, kepala desa, dan lain-lain. Bagi stakeholder dari luar, sebuah bisnis plan bermanfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk diizinkan atau tidak. Kemudian manfaat di luar perusahaan. Entrepreneur atau pengusaha. Bisnis plan dapat membantu seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah bisnis yang direncanakan dapat dimulai atau tidak. Dengan adanya bisnis plan, berarti seorang entrepreneur sudah memvisualisasikan rancangan bisnisnya. Dengan demikian akan mudah bagi seorang entrepreneur untuk memutuskan apakah rencana bisnisnya layak untuk dimulai atau tidak. Kemudian mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu ide bisnis dengan jalan yang tepat. Dan terakhir, menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank agar mendapat pinjaman bagi bisnis yang akan dijalankan. Hal ini sangat diperlukan jika bisnis yang akan dijalankan membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian tata cara penulisan bisnis plan. Pertama, gunakan kalimat yang sederhana. Yang kedua, ide-ide yang ditampilkan jelas dan saling berhubungan. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa atau istilah yang sulit dimengerti. Yang keempat, tulislah bisnis plan Anda dengan ejaan yang benar. Yang kelima, kertasnya berkualitas. Yang keenam, desain sampul dan halamannya menarik. Yang ketujuh, tulisannya rapi. Dan yang kedelapan, terdapat gambar-gambar tertentu yang memperjelas isi dari bisnis plan. Oke, sekian pemaparan materi dari kewirausahaan. Mohon maaf jika ada kesalahan, lebih kurangnya saya akhiri. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.